Kembali kali ini tekanan dari Gustavo Cena. Sebuah pelanggaran. Kartu kuning sepertinya akan kembali dikeluarkan. Kali ini diberikan kepada Isnan Ali. 4 pemain belakang dan juga penjaga gawang dari Sriwijaya FC telah mengantongi kartu kuning. Ya, satu kepintaran ini yang dimiliki oleh seorang Cena. Dia melakukan dribbling, berani menekan, memasuk ke daerah pertahanan daripada Sriwijaya dengan mengharapkan adanya tackling atau pelanggaran terhadap dirinya. Dan disini kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh PSMS Medan untuk menciptakan gol. Sebuah sport yang menarik. Dan juga Legimin Raharjo dan Gustavo Cena. Sebuah tendangan dan hampir saja tipis berada di samping kanan gawang dari Ferry Rotin Sulu. Ya, satu tendangan yang sangat baik. Kita bagaimana di sini dengan kepintarannya semua pemain mengira bahwa gol oleh Cena. Bagaimana kembali lagi Zarahan memberikan sebuah atraksi kepada para penonton yang tentunya menyaksikan partai ini. Sebuah peluang kali ini bagaimana Zarahan kali ini sebuah tendangan dan sebuah penyelamatan kali ini masih ada Anaru Obiora dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Satu kredit plus berikut untuk Marcus Horizon. Kita lihat begitu tepat positioning dari seorang Marcus. Ya, sebelumnya ada pergantian pemain. Safrudin masuk menggantikan Isnan Ali. Ya, memang ada maksud yang sangat baik tadi dilakukan oleh James Kokolomel dengan melakukan sekali kontrol bola dan ingin melakukan placing kepada Sakti. Namun saya melihat apabila dia melakukan sekali sentuhan saja langsung ke Sakti, kemungkinan akan lain ceritanya apabila bola memang bisa mengarah ke Sakti. Kita melihat kelelahan begitu tinggi dialami oleh para pemain dari kubu kedua tim. Dan saya melihat satu sorot sentral adalah bom. Saktiawan Sinaga tadi. Balik Gustavo Cena. Alamsyah kali ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Legimin Raharjo. Ya, kembali kartu kuning kali ini dikeluarkan kepada Alamsyah. Ya, babak pertama waktu telah usai dan kali ini perpanjangan waktu kedua atau juga 15 menit kedua akan dilangsungkan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Ini ada Gustavo Cena, Anaru Obiora. Masih akan terus bertanding. Ya, kembali lagi kita menuju ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang atau juga Kabupaten Bandung. Kita menyaksikan inilah dia perpanjangan waktu yang kedua 15 menit. Baru saja kick off dilakukan. Tuh. Kate Kayama Gams. Kali ini bola kepada Anaru Obiora. Sebuah peluang kali ini. Apa yang terjadi? Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari PSMS Medan. Safrudin tadi berusaha mengirim bola. Masih berhasil diamankan oleh Supardi. Ya, Mahyadi Pangabean masuk menggantikan Julian Bom. Inilah dia sang pengantin baru yang akhirnya tampil di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Mainkan Mahyadi yang punya nafas menyerang yang jauh lebih bagus. Apakah bisa memberikan satu kontribusi yang berarti buat anak Medan, kita nantikan. Alamsyah sebuah sundulan dan sebuah gol dari Kate Kayama Gams merubah kedudukan menjadi 2-1. Bagaimana gol dari Kate Kayama Gams ini disambut meriah tentunya. Merubah kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan penjuru yang berhasil diamankan atau tidak berhasil diamankan oleh Marcus Horizon. Dan ini tentunya menjadi sebuah partai yang masih akan menyisakan sebuah drama dalam klasik gol yang akan terjadi dalam perpanjangan 2 kali 15 menit. Begitu cepat kita lihat bagaimana Gam menyeruak di antara deretan pemain-pemain belakang Medan. Dan ini dia, sebenarnya sedikit dibelokkan oleh salah satu nama dari pemain belakang PSMS Medan. Ya, satu umpan yang sangat-sangat baik dan kita di sini kembali Gams. Kembali lagi kali ini. Tekanan dari para pemain dari PSMS Medan kali James Kokolomel. Datang membantu Supardi kali ini. Perebutan bola dan sebuah gol
Ya, ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kita jelas bagaimana James Kokolomel. Kita melihat bagaimana posisi James. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Supardi dan James. Dia dengan Syafruddin. Masih James Kokolomel. Kita lihat bagaimana James Kokolomel dengan sisa-sisa tenaganya berikan umpan, berhasil dipotong oleh Haris William. Begitu juga dengan seorang Marcus Horizon yang telah maju ke depan. Sebuah tendangan kali ini kita lihat sebuah serangan. Gawang dari PSMS Medan telah kosong karena Marcus juga telah maju ke depan. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Zarahan dan sebuah gol! Zarahan berhasil mencetak gol ketiga dan sepertinya menancapkan kakinya untuk meraih double winners di malam hari ini. Sebuah keputusan dengan unsur perjudian yang sangat-sangat besar dari Marcus Horizon. Dan di sebelah sana sebuah kecerdikan yang juga sangat-sangat bagus dari Zarahan. Lihat bagaimana dia dengan sangat simpel menjeploskan bola ke gawang yang kosong yang ditinggalkan oleh Marcus Horizon. Satu pemandangan yang kontradiktif yang sebetulnya agak sedikit miris buat skuad PSMS Medan. Ketika Zarahan dengan cerdik lewat sebuah umpan atau sebuah fast break yang sangat-sangat bagus. Melihat gawang Marcus yang sudah kosong. Dan di situ dia. Gol ketiga Sriwijaya. Dan saya pikir sebuah sejarah besar segera terbentang di bumi Sriwijaya ketika dalam satu musim yang sama dua mahkota juara segera mereka kawinkan di Pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia memainkan gelar Copa Indonesia dan juga Liga Jarum Indonesia. Ya, kita sudah masuki menit ke-30 dan akankah wasit Purwanto akan meniupkan peluitnya? Sebuah penantian, sebuah hasil kerja keras yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun akan membuahkan hasil dengan double winners bagi Sriwijaya FC. Dan juga bukan untuk meremehkan kerja dari para pemain dari PSMS Medan. Sepertinya waktu tinggal sedikit lagi dan inilah dia sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Sebuah tim yang baru beredar sejak tahun 2005 berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih double winners. Mengawinkan Copa Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dengan sebuah gelar Liga Jarum Indonesia 2007 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kate Kayamba Gams dan juga penyesalan dari James Kokolomel harus diterima dan juga Marcus Horizon. Sebuah drama telah terjadi, sebuah hasil yang fantastis, sebuah hasil yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi sama-sama kita menyambut sang juara baru, sang juara yang berhasil meraih mahkotanya dengan hasil kerja keras lewat 627 kali partai di Liga Jarum Indonesia 2007. Dan kita ucapkan tentunya kepada Sriwijaya FC sebagai juara sejati Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, ini merupakan gelar top skor dari Christian El Loco Gonzalez yang meraih gelar top skor selama 3 tahun berturut-turut. Ya. ini dia. Inilah dia Zarahan Kerangar. Pemain yang lalu bermain untuk Persikapas Pasuruan dan sekarang bermain untuk Sriwijaya FC dan meraih gelar pemain terbaik Liga Jarum Indonesia 2007. Tahun 2006 gelar juara atau juga gelar pemain terbaik diraih oleh Maman Abdurrahman dari PSS Semarang. 2005 oleh Christian Warobai, ketika itu memperkuat Persipura Jayapura, dan pada tahun 2004 oleh Ponario Astaman, 2003 oleh Musikan, 2002 oleh Ilham Jaya Kesuma. Kita lihat bagaimana sejumlah pemain dari Sriwijaya FC bersiap-siap untuk menerima hadiah sebagai juara Liga Jarum Indonesia 2007. Christian Lenglolo, pemain yang tidak tampil di partai Grand Final ini akibat mengalami cedera, memimpin rekan-rekannya, disusul oleh Kate Kayamba Gams. Ya, 627 partai telah dilalui
dan juga dalam waktu 365 hari ketika Liga Jarum Indonesia 2007 bergulir pada tanggal 10 Februari 2007 dan akhirnya ditutup pada tanggal 10 Februari 2008. Dan inilah dia akhir dari perjuangan selama 365 hari, sebuah juara baru dalam Liga Jarum Indonesia 2007, sebuah prestasi pertama bagi tim Sumatera untuk meraih gelar juara Liga Jarum Indonesia 2007 Sriwijaya FC. Selanjutnya Piala Presiden Republik Indonesia akan diserahkan oleh Ketua Badan Liga Sepak Bola Indonesia, Bapak Andi Darussalam Tabussalam. Kita bisa melihat inilah dia juara baru Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah tim asal Sumatera yang menorehkan prestasi pertama dalam kancah sepak bola Indonesia. Sriwijaya FC yang tentunya bisa menorehkan sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa.